Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memulai kembali untuk mereview atau membedah sebuah buku karya santri-santri dari Lirboyo, buku berjudul Kritik Ideologi Radikal, Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrim dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan. Dari judul bukunya kita bisa tahu bahwa tujuan utama yang ingin diraih dari buku ini tidak lain ialah meneguhkan ajaran Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara, utamanya di konteks Indonesia yang menganut paham demokrasi, kemudian berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini ditulis oleh sebuah tim, tidak hanya satu penulis, beberapa orang turut memberi apresiasi terhadap buku ini. Salah duanya yang coba saya tampilkan di sini, komentar dari Prof. Mahfud MD dan dari Mbah Maimun Zubair. Di awal-awal, di kata pengantar, Kiai Mamun berpesan bahwa manusia tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah. Salah satu ayat yang kita hafal bersama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Nah, konsekuensi yang harus diterima bahwa manusia itu butuh untuk menyembah, beribadah, melaksanakan ritual, itu tidak bisa lain harus mensyaratkan adanya keamanan di dalam bernegara tersebut. Kalau tidak ada rasa aman, kalau tidak ada rasa ketentraman di dalam bernegara, otomatis itu akan mengganggu ritual peribadatan orang-orang yang beragama. Maka demikian, ada satu kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Karena kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah itu membutuhkan prasyarat atau membutuhkan situasi keamanan yang terjamin di dalam bernegara, maka bagian dari kewajiban kita ialah menciptakan keamanan. Karena dengan situasi yang aman, kondusif, itu kita bisa melakukan ibadah dengan tenang. Maka dengan demikian menjaga keamanan, stabilitas sosial itu juga termasuk kewajiban untuk kita.
dan dalam rangka untuk menjaga 4 pilar yang harus dipertahankan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keragaman kita ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini oleh Mbah Maimun disingkat menjadi PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pilar ini harus kita pertahankan sebagai dasar kita bernegara, berbangsa, dan bernegara. Karena sudah terbukti beberapa tahun lamanya kita memegang keempat prinsip dasar ini, kita bisa menciptakan satu keamanan. Oleh karena itu, dengan adanya keamanan itu, kita menjadi mudah untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah. Nah, ini yang bawah komentar dari Prof. Mahfud MD. Beliau menegaskan bahwa buku ini memberikan informasi, menegaskan kepada kita semua bahwa Islam itu ketika berkaitan dengan hubungannya dengan bernegara, berbangsa, dan bernegara tidak memberikan konsep tertentu. Apakah itu harus khilafah, apakah itu harus demokrasi atau monarki, dan lain sebagainya. Tetapi nilai-nilai atau prinsip-prinsip di dalam Islam, prinsip universal itu diberikan, diinformasikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Islam hanya meniscayakan adanya khilafah. Bisa diartikan negara dan pemerintahan. Sedangkan sistemnya adalah bebas terbuka. Ini kata Prof. Mahfud MD di dalam kata pengantarnya. Di sistem negara kita adalah satu produk ijtihad. Nah, kita setiap zaman itu pasti mengeluarkan satu ijtihad tertentu untuk bagaimana kita memilih sistem di dalam bernegara. Adanya khilafah Islamiyah, kita tidak memungkiri di dalam catatan sejarah. Tetapi sistem khilafah itu apabila kita terapkan di konteks saat ini, di konteks modern zaman ini, boleh jadi itu tidak relevan lagi. Karena kenapa? Karena zaman yang tidak menuntut atau zaman yang tidak memungkinkan kita untuk menerapkan sistem tersebut. Bukan berarti dengan kita tidak menerapkan sistem tersebut, lantas kita dituduh sebagai tidak menjalankan syariat, dituduh tidak menjalankan syariat. Tetapi kita memilih sistem bernegara sesuai dengan ijtihad, sesuai dengan konsensus kesepakatan para pendiri founding father negara kita. Ini yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Di awal-awal kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari radikalisme itu sendiri. Ada dua tokoh yang kami kutip di sini. Pertama dari almarhum Prof. Azumardi Azro. Jadi beliau ketika mendefinisikan radikalisme itu apa, ialah sebuah gagasan dan tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan merubah tatanan politik yang sudah mapan. Biasanya dengan cara-cara kekerasan, nah dengan sistem yang baru. Jadi ada upaya tersebut sampai meniscayakan adanya sebuah kekerasan untuk meraih sebuah tujuan. Tujuan itu ialah menerapkan sistem tertentu. Kemudian
Di sini dikutipkan juga dari Syekh Wahba Az-Zuhaili mengenai definisi dari radikalisme atau dalam bahasa Arabnya at-tatarruf. At-tatarruf ialah setiap tindakan kekerasan, agresi atau kejahatan yang tidak memiliki pengesahan secara syar'i karena motif politik atau untuk menumbangkan sistem yang dianggap melenceng atau karena motif-motif keyakinan atau kenegaraan. Kalau dari dua definisi ini, kita bisa mengambil benang merah bahwa yang dimaksud dengan at-tatarruf, radikalisme, itu ialah sebuah pemahaman itu bisa berujung dengan satu tindakan kekerasan untuk menggapai satu tujuan politik, motif-motifnya motif politik. Jadi ada upaya untuk menumbangkan, ada upaya untuk mengganti sebuah sistem yang sudah mapan, yang sudah berjalan, dan sudah diyakini bersama bahwa satu sistem tertentu memang sesuai dengan kondisi negara atau wilayah yang ditempati. Maka dari itu, at-tatarruf itu kalau di dalam bahasanya, bahasa Arab, diambil dari kata torfun, artinya pojok, ujung. Orang yang berada di ujung itu disebut mutatorrif. Kenapa kok disebut di ujung? Karena pemikirannya tidak dia berpemikirannya melenceng dari koridor, dari batas tertentu. Pemikiran yang seimbang itu kan yang berada di tengah, tetapi at-tatarruf itu pemikirannya di ujung. Jadi entah itu ujung kanan atau ujung kiri. Nah, at-tatarruf biasanya kalau sudah pada sebuah tindakan itu biasanya kamu disebut al-irhabi, ekstremisme, irhab ya. Tentunya hal ini bertentangan dengan maqasidus syariah. Tindakan-tindakan radikalisme itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana prinsip syariah itu tahsinu suratil Islam, membaguskan citra Islam. Jadi syariat Islam itu pada dasarnya ia menggambarkan satu citra keindahan di dalam agama Islam itu sendiri. Seandainya tatarruf, seandainya radikalisme itu dibenarkan, maka hal tersebut tidak akan menyelisihi syariat atau ajaran Islam. Namun pada faktanya yang kita jumpai, radikalisme ini justru memberikan citra buruk bagi agama Islam. Kita beranjak pada sejarah radikalisme. Di dalam buku ini, ia disebutkan bahwa awal mula pemikiran-pemikiran yang ekstrim itu sudah ada sejak Kanjeng Nabi masih hidup. Di mana ketika itu beliau sedang dalam satu kondisi di mana setelah peperangan beliau membagi-bagikan harta rampasan atau harta jarahan. Kemudian setelah beliau
ketika beliau membagikan harta rampasan itu, ada salah satu dari sahabatnya, ada salah satu dari orang yang hadir di situ eh, berkomentar secara nyeloneh begitu, bilang begini, ya Muhammad, i'dil, berlakulah adil, wahai Muhammad. Kemudian Nabi membalas atau menjawab, demi Allah, jika aku tidak adil, maka siapa lagi ya yang akan adil? Artinya tidak ada orang yang lebih adil ketika itu ketimbang Nabi Muhammad. Siapa lagi kalau bukan saya yang orang yang adil? Tapi orang ini berkata, i'dil ya Muhammad, berbuatlah adil. Nah, sampai-sampai sahabat Umar ini ketika mendengar ada salah satu orang yang berkata seperti itu, spontan beliau meminta izin untuk memenggal memenggal lehernya. Kemudian Nabi Muhammad melarang untuk apa namanya memenggal Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar dilarang untuk memenggal orang tersebut. Dan beliau bersabda bahwa orang yang seperti itu tadi itu diibaratkan seperti eh, anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi yamrukuna minaddin kamurukis sahmi minar ramyah. Mereka itu keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Diibaratkan sampai seperti itu. Kanjeng Nabi juga dawuh bahwa orang ini suatu saat kalian akan menjumpai dari keturunannya bahwa orang tersebut itu kalian akan merasa kagum dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, puasa mereka, kemudian sholat mereka, kalian akan merasa kagum. Tapi ritual agama yang mereka lakukan itu tidak meresap ke dalam hatinya. Hanya sebatas ritual ritual jasad saja, ritual. Bentar. Ini Bi. Ini Bi. Oke, kita lanjutkan dari sejarah ini ya. Ini mereka itu orang yang nyelonoh tadi itu di generasi selanjutnya mereka disebut orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mana ketika pada masa Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib menerima tahkim, keputusan dari Muawiyah, kemudian pendukung para pendukung yang asal mulanya mendukung Sayyidina Ali itu merasa kecewa dan mereka mengeluarkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka memberontak penguasa yang sah, yakni ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mereka juga memusuhi Ali bin Abi Thalib dengan dengan dasar bahwa mereka berdua, yakni Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu tidak menggunakan hukum Allah, mereka tidak menggunakan hukum yang telah ditetapkan, yakni melalui surat Al-Maidah ayat 44, di mana ketika itu mereka mengatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, faulaika humul kafirun, faulaika humud dolimun. Orang-orang yang tidak menggunakan hukum, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka fasik, mereka dolim. Nah,
Sebetulnya ayat ini, perkataan itu benar, tetapi kata Sayyidina Ali, maksud tujuannya adalah batil. Kalimatu haqqin uridu bihal batil. Itu kata kata Sayyidina Ali begitu. Nah, ini Khawarij mungkin setelah perjalanannya waktu, kelompok Khawarij ini sudah musnah dalam peradaban Islam, tetapi prototipe ya di sini disebut pola dasar prototipe itu kembali ditelurkan, dimunculkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab di era 1700-an Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah pendiri Wahabi. Ia merasa dunia ketika itu, dunia ketika di mana ia hidup terlalu banyak kesesatan-kesesatan, banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat Islam, sehingga ia berinisiatif untuk membuat satu gerakan. Gerakan itu kemudian diafiliasikan atau dikolaborasikan ya, yang tepatnya dikolaborasikan dengan keluarga Ibnu Saud. Jadi dari sisi keagamaan Muhammad bin Abdul Wahab ini melegitimasi segala kepentingan-kepentingan politik atau kekuasaan yang ingin diraih oleh keluarga Ibnu Saud. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab ini mendapatkan satu istilahnya suaka politik, mendapatkan satu dukungan politik dari keluarga Ibnu Saud. Nah, dari cikal bakal inilah kemudian disebutkan di sini ada beberapa pemikiran-pemikiran yang menularkan atau merambah ke beberapa kelompok yang lain. Misalnya di sini disebut Ikhwanul Muslimin, kemudian Al-Qaeda, kemudian ISIS di sini, ISIS, kemudian apalagi Hizbut Tahrir, Jamaat Takfir wal Hijrah. Nah, Wahabi berkolaborasi dengan keluarga Ibnu Saud ini. Kemudian mereka di dalam menjalankan aksinya itu mengkampanyekan gerakan-gerakan yang itu pada dasarnya bertumpu pada teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah, namun difahami secara sangat literal. Nah, kemudian munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin ini di Mesir. Kenapa kok sampai muncul gerakan Ikhwanul Muslimin? Karena ketika itu di Mesir sedang dijajah oleh Britania, Inggris ya. Jadi sebagai wujud perlawanan atas penjajahan itulah kemudian salah satu tokoh namanya Hasan al-Banna membuat eh, semacam kayak perkumpulan orang-orang Muslim. Mereka bersatu, mereka membuat menggalang kekuatan. Kemudian Ikhwanul Muslimin ini sampai berhasil banyak menggait orang Muslim ya, menggait orang-orang Muslim untuk melawan penjajahan. Memang kita tidak bisa memungkiri ketika seseorang itu ditekan begitu keras, pasti perlawanan yang diberikan juga akan setimpal. Artinya ia akan memberikan perlawanan secara keras pula. Termasuk orang-orang Islam ketika mereka dijajah, ketika itu Mesir dijajah, mereka merasa tertindas dan akhirnya menggalang kekuatan untuk eh, memerdekakan diri dari penjajahan Inggris ketika itu. Nah, Ikhwanul Muslimin yang awal mulanya itu sebuah organisasi kecil,
Kemudian ia menjadi sangat populer dan menjabat banyak anggota di Mesir, bahkan di banyak negara Arab. Organisasi ini terpecah menjadi dua kubu. Ada Ikhwanul Muslimin yang masih eh, berpegang teguh pada komandonya Hasan al-Banna. Kemudian ada juga Sayyid Qutb, dipegang oleh Sayyid Qutb. Ketika Hasan al-Banna meninggal, kemudian diteruskan oleh Sayyid Qutb ini. Sayyid Qutb Dari Sayyid Qutb inilah kemudian ajaran-ajaran yang semula itu tidak begitu ekstrim katakanlah menjadi ekstrim. Sehingga di sini disebutkan eh, bahwa termasuk Al-Qaeda dan ISIS itu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb ataupun Abdullah Azam yang banyak menginspirasi pemikiran-pemikiran radikal ya melalui dua kitabnya itu, kitab Ma'alim fit Thoriq dan kitab terjemahan Al-Quran fi Zilalil Quran itu. Nah, Said Qutb itu yang mengambil alih kepemimpinan Ikhwanul Muslimin dari Hasan al-Banna, dia pernah dipenjara oleh pemerintah. Ketika itu kalau tidak salah pemerintahan Jamal Abdul Nasir, dia Said Qutb juga pernah diasingkan ke luar negeri karena dinilai apa namanya memberikan perlawanan kepada pemerintahan yang sah ketika itu. Nah, dari Said Qutb itulah kemudian eh, memberikan inspirasi kepada keempat gerakan ini seperti Al-Qaeda, ISIS, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh Hijrah. Jamaah Tabligh Hijrah ini didirikan oleh Syukri Mustafa. Dia menyatakan bahwa semua orang selain pengikut-pengikutnya itu dinilai kafir karena tidak menggunakan hukum Islam, tidak menerapkan hukum Islam. Dan ia sampai pada taraf tindakan ekstrim membunuh beberapa orang, misalnya orang besar seperti Presiden Anwar Sadat, kemudian membunuh wartawan wartawan senior namanya Yusuf Shibai, kemudian membunuh Syekh Az-Zahabi. Itu dilakukan oleh gerakan ini, Jamaah Takfir wal Hijrah itu. Nah, Hizbut Tahrir, yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, awal mulanya ialah pengikut Ikhwanul Muslimin yang kecewa. Ia kecewa karena menganggap Ikhwanul Muslimin terlalu lunak. Jadi Hizbut Tahrir ini kalau dalam rujukan di sini, di buku ini dijelaskan bahwa pada mulanya An-Nabhani ini ialah pengikut dari Ikhwanul Muslimin. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, Ikhwanul Muslimin ini dinilai terlalu lunak. Tidak, semangat jihadnya kurang begitu mengkobar-kobar. Akhirnya An-Nabhani itu mendirikanlah satu partai namanya Hizbut Tahrir untuk menggapai sebuah tujuan jihad yang lebih frontal lagi ya. Hizbut Tahrir didirikan tahun 1952 di Yerusalem yang menjadi simbol perjuangan umat Islam. Nah, secara harfiah Hizbut Tahrir itu ialah partai kemerdekaan. Hizbun itu kan partai. Tahrir kemerdekaan.
pasca runtuhnya Khilafah Utsmani, Hizbut Tahrir melihat umat Islam sekarang berada pada fase kemunduran. Hizbut Tahrir melihat situasi umat Islam ini berada pada kondisi keterpurukan, sehingga ia ingin mengembalikan kejayaan kejayaan Islam di masa kekhilafahan Utsmani, kekhilafahan Abbasiyah, Umayyah, dan lain sebagainya. Akhirnya ia menjadi semangat juang yang baru bagi An-Nabhani ini untuk menjalankan jihadnya itu. Sementara Al-Qaeda sendiri, Al-Qaeda ini didirikan oleh Usamah bin Laden, yang pada mulanya Usamah bin Laden adalah murid dari Abdullah Azam yang merupakan dosennya ketika ia masih berkuliah. Oh maaf, ya betul betul. Nah, di sini disebutkan bahwa yang paling berjasa negatif ya, di dalam tersebarnya paham-paham radikal itu ialah dilatar belakangi oleh pemikiran ekstrim dari Sayyid Qutb itu. Sayyid Qutb bahkan disebutkan di sini, dikomentari Usamah Sayyid Mahmud menjelaskan bahwa ISIS pada hakikatnya adalah sebuah ombak dari badai besar yang muncul dari fi zilalil Quran, dan pada hakikatnya zilalil Quran adalah pelatuk bagi seluruh kelompok takfiri. Jadi sumber segala ajaran-ajaran ekstrim itu dinisbatkan kepada pemikiran-pemikiran Syekh Qutb yang termaktub di dalam fi zilalil Quran dan Ma'alim fit Thoriq. Ini untuk mengenai sejarah radikalisme bisa dibaca di halaman 7 sampai 18. Ini komentar Al-Qaradawi juga, Yusuf Al-Qaradawi juga menyatakan sesungguhnya penyakit takfir yang diderita muslim kontemporer tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kitab Ma'alim fit Thoriq, bahkan berasal dari kitab Zilal dan kitab Al-Adalah Al-Ijtimaiyah. Ini kata Yusuf Al-Qaradawi. Nah, sebetulnya apa toh tujuan-tujuan dari orang-orang radikal, ideologi Islam radikal ini? Bagaimana skema ideologi yang ia miliki itu? Ada 8 tahapan. Ada 8 tahapan yang mana untuk menggapai sebuah tujuan tertentu, yaitu mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah. Pertama, mereka memiliki paham hakimiyah. Maksudnya apa? Bahwa kedaulatan Allah itu di dalam menentukan hukum itu mutlak. Jadi hukum itu hanya dibuat oleh Allah sebagai syari', pembuat syariat. Jadi ketika seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia telah menentang apa yang telah diputuskan oleh Allah. Termasuk orang-orang yang memutuskan perkara dengan undang-undang dasar, dengan dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu kan pada prinsipnya ia memilih suara mayoritas. Nah, itu juga tidak sesuai dengan paham hakimiyah, di mana yang seharusnya dipilih itu adalah Allah sebagai al-hakim, sebagai hakim yang memutuskan. Nah, paham hakimiyah ini pada mulanya
dicetuskan oleh Syed Qutb. Jadi dia menilai bahwa sekarang itu karena ketika itu di mana era beliau hidup, negara-negara Islam banyak tidak menerapkan syariat Islam, tidak menerapkan sistem Islam. Mereka menggunakan demokrasi, menggunakan monarki, kerajaan, sistem kerajaan. Tidak menggunakan khilafah, sistem khilafah. Yang mana ketika sistemnya khilafah itu pastinya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, paham hakimiyah ini mendorong seseorang untuk mengkafirkan para hakim atau hukum-hukum, takfirul hukam wa ajahizatid daulah. Dah semua pemerintah atau para aparat negara itu mereka kafir karena apa? Tidak menerapkan hukum Islam. Jadi pemerintah beserta aparatur negara seluruhnya itu kafir karena dinilai tidak menerapkan syariat Islam. Tidak menerapkan ini, hakimiyah ini, paham hakimiyah ini. Sehingga mereka itu juga memiliki konsep yang namanya al-wala wal barra. Al-wala wal barra itu keyakinan bahwa apa namanya kelompoknya harus dibela dan dikasih sayangi, sedangkan orang lain yang tidak sepaham itu harus dibenci. Itu konsep al-wala wal bara. Jadi mereka yang mendukung paham hakimiyah itu namanya al-wala. Sementara mereka yang tidak mendukung paham hakimiyah itu al-bara. Yaitu kita harus berlepas diri dari orang-orang yang tidak memperjuangkan syariat Islam. Sementara orang yang memperjuangkan syariat Islam itu mereka dikawan menjadi kawan setia al-wala. Sementara yang al-bara itu ialah yang dilepaskan dari kelompok mereka. Jadi sebuah paham yang sangat eksklusif sekali sehingga tidak memberi kemungkinan orang lain untuk benar, yang benar hanya kelompok yang mereka 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 apa namanya kelompoknya sendiri, hanya kelompoknya sendiri. Nah, dari sini kemudian muncullah konsep namanya jahiliyatul alam. Semua orang ini di alam raya ini semua jahiliyah. Karena apa? Karena tidak menerapkan sistem hakimiyah, tidak menerapkan sistem Islam. Bahkan sampai-sampai dikatakan jahiliyahnya sekarang itu lebih jahiliyah dari jahiliyahnya zaman dulu, zaman Nabi Muhammad. Kan dulu kita kenal ada namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di mana ketika itu Islam belum datang, belum diutus Nabi Muhammad. Itu kan jahiliyah, zaman jahiliyah. Nah, sekarang itu dinilai lebih jahiliyah lagi. Karena apa? Karena sudah ada syariat Islam, sudah ada sistem Islam, tetapi kok tidak diterapkan. Nah, kemudian mereka mengkategorisasi, mengklasifikasi, mengelompokkan mana yang Darul Harbi dan Darul Islam, atau Darul Kufri. Jadi ada, oh ini negara Islam, ini negara kafir, tauhid. Jadi orang yang menerapkan, masyarakat yang menerapkan syariat Islam, kategorinya Darul Islam. Sementara mereka yang tidak menerapkan disebut Darul Kufri, negara kafir. Nah, untuk apa namanya? Untuk menumpas menumpas kekafiran itu mereka menggunakan atribut jihad fisabilillah di dalam rangka untuk memerangi kekafiran, kemudian menghapus kejahiliaan alam, menghapus segala semua musuh-musuh Islam, termasuk aparatur negara.
yang mereka tidak berhukum dengan hukum Islam, itu mereka musuhi atas nama jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah ini sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai jalan ya, sebagai motor penggerak untuk apa namanya menerapkan Islam. Ya, apa ini? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau jihad fisabilillah ini sebagai cara, sebagai jalan, maka al-amru ini kontennya, isinya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, pada puncaknya mereka ingin merebut kekuasaan dan menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah itu khilafah sebagaimana kepemimpinan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dahulu. Jadi Nabi Muhammad ketika beliau masih di Madinah, beliau memegang 3 kekuasaan sekaligus, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 3 kepemimpinan itu dipegang oleh satu orang, yakni Nabi Muhammad. Yang mereka ingin gadang-gadang sekarang ialah mereka ingin menunjuk satu khalifah untuk memimpin seluruh umat Islam. Nah, dalam bayangan mereka, mereka ingin mengembalikan masa kejayaan Islam dahulu dengan cara menghapus semua sistem yang tidak sesuai dengan sistem Islam atau syariat Islam. Nah, ada 2 faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu menjadi orang yang radikal. Pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal. Faktor sosial ini faktor yang meliputi seseorang. Ada tiga faktor sosial yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang radikal. Pertama, instabilitas politik. Jadi stabilitas politik itu ketika satu negara, satu wilayah tidak stabil, banyak gonjang-ganjing, banyak persoalan di dalam satu negara, itu juga membuat seseorang berkemungkinan menjadi orang yang radikal. Karena apa? Karena mereka merasa perlu untuk andil di dalam menstabilkan politik, sementara kapasitas yang mereka miliki itu tidak memadai. Sehingga apa? Ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki kapasitas, justru yang timbul ialah kerusakan-kerusakan. Nah, oleh sebab itu stabilitas politik itu perlu dijaga agar menutup satu kemungkinan terjadinya paham radikalisme. Yang kedua, kesalahan pendidikan. Kesalahan pendidikan di sini maka disebutkan bahwa ada kalanya seseorang itu salah dalam pendidikannya. Faktor pendidikan. Disebutkan bahwa seseorang akan menerima pendidikan dari gurunya sebagai kebenaran. Apapun yang disampaikan oleh seorang guru itu ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Maka dalam salah satu pernyataan Muhammad bin Sirin disebutkan bahwa inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khulu nadinakum. Jadi inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah dinun, agama. Oleh karena itu fanduru, lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah,
menseleksi atau selektif terhadap orang yang ingin kita ambil ilmunya, itu juga menentukan pemahaman yang ingin kita miliki. Kita tidak boleh serta-merta mengambil ilmu kepada seseorang yang tidak jelas latar belakang keilmuannya. Kemudian arogansi Barat. Barat spesifik di sini disebutkan Amerika ya. Jadi Amerika itu simbol musuh Islam kalau di sini disebutkan begitu. Jadi bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Barat yang dalam hal ini termasuk Amerika dan sekutunya itu juga mempengaruhi, menyumbang salah satu faktor munculnya radikalisme. Kan saya katakan tadi orang yang ditekan itu semakin ditekan mereka akan semakin memberikan perlawanan yang sangat brutal. Maka oleh karena itu wajar ketika seseorang menjadi radikal. Karena apa? Mereka merasa ditekan terus-menerus. Mereka ingin melawan dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, termasuk ketika di sini disebutkan arogansi Barat di halaman 22 dan 23 itu menjadi salah satu faktor pencipta adanya radikalisme. Selanjutnya dari sisi faktor agama, ada beberapa kesalahan atau semacam reduksi pemahaman keagamaan. Nah, reduksi keagamaan ini bentuk nyatanya adalah mengambil satu teks dan mengabaikan teks yang lain. Jadi simplifikasi, semacam kayak tidak komprehensif di dalam membaca satu teks. Yang diambil hanya satu teks tertentu yang itu sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Sehingga terjadi reduksi pemahaman keagamaan. Orang hanya mengambil teks, satu dalil, kemudian setelah itu melakukan aksi. Ini juga tidak baik. Yang kedua, ketidakserasian antara teks yang sifatnya parsial dengan prinsip hukum secara global. Maksudnya bagaimana? Orang mengambil teks itu berbicara dalam konteks tertentu, tetapi ia gebiah-uyah, ia universalkan pesannya. Padahal satu teks tertentu misalnya berbicara soal kasuistik tertentu. Namun ia mengambil dari teks tersebut, mengambil pemahaman dari teks tersebut secara universal, secara umum. Sehingga yang terjadi ialah yang seharusnya sifatnya umum digunakan untuk menghukumi yang sifatnya parsial. Itu tidak jadi tidak terdapat keserasian di sana. Yang kedua, salah mengimplementasikan di dalam memahami teks-teks keagamaan. Salah implementasi itu maksudnya tidak memahami benar. Nah, tidak memahami konteksnya. Atau ketika berfatwa, seorang mufti, seorang hakim misalnya mengeluarkan keputusan itu tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Itu bisa jadi seperti itu. Idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iklimik, ketika seseorang laki-laki datang dari selain ahli iklim satu daerah tersebut, yastaftika, meminta fatwa kepadamu, la tajrihi ala urfi baladika, sementara kamu tidak mengetahui tradisi yang berkembang di negara rojul tadi. Jadi misalnya ada seseorang, katakanlah dari kota A, ia datang kepada seorang mufti dari kota B. Nah,
Mufti kota B ini memfatwakan, dimintai fatwa oleh seorang laki-laki yang dari kota A tadi, otomatis itu tidak bisa apa namanya diimplementasikan. Karena apa? Mufti itu berbeda tempat tinggalnya, berbeda tradisi kehidupannya di kotanya dengan kota yang orang minta fatwa tadi. Nah, ini juga bisa salah dalam mengimplementasikan. Maka di sini dinukil dari Al-Qarafi bahwa ketika seseorang itu meminta fatwa hukum kepadamu, jangan kamu beri dia hukum yang sama dengan hukum di daerahmu. Ya, kalau dia minta fatwa kepadamu, gunakan standar standar hukum yang itu standar apa namanya? Standar tradisi yang berkembang di daerah orang yang minta hukum tersebut. Makanya ketika itu tidak diterapkan akan salah dalam mengimplementasikan. Nah, ini mengenai beberapa prinsip di dalam Islam bahwa kita itu tidak apa namanya tidak dibebani di dalam beragama sesuai dengan apa namanya kemampuan yang kita miliki. Artinya kita pasti diperintahkan itu sesuai dengan apa yang kita kuasakan. Kita dimintai mengerjakan sesuatu pasti sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Oleh karena itu, beberapa prinsip di dalam ajaran agama itu eh, seolah, bukan seolah, di dalam prinsip beragama itu ada prinsip-prinsip yang menganjurkan kita untuk mencari hukum yang mudah. Di awal perlu saya sampaikan bahwa ini bukan dalam tatabu rukhos atau mencari-cari keringanan ya, tetapi memang seseorang itu eh, ketika ada dua hal antara yang sulit dan yang mudah, pas itu diperintahkan untuk memilih yang mudah. Sebagaimana dalam salah satu firman Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, ini ayat dikombinasikan dengan hadis perkataan Nabi la dororo wala diroro. Tidak boleh mendatangkan kesulitan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari dua hal ini malah maka muncullah beberapa kaidah. Yutahammalud dororu al-khasuh litaf'id dorori al-am. Ketika ada satu bahaya, doror dalam skala kecil boleh dilakukan demi menghindari doror dalam skala besar. Kalau ada dua hal misalnya, yang satu mafsadahnya potensi kerusakannya kecil, yang satu potensi kerusakannya besar, maka kita diperintahkan untuk memilih apa namanya potensinya yang kecil, kerusakan potensi yang kecil, potensi kerusakannya yang kecil. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan terdesak diperbolehkan melakukan hal yang dilarang. Ini masyhur ya dalam ajaran agama kita, misalnya eh, babi itu haram, daging babi itu haram. Tapi dalam keadaan tertentu kita boleh mengkonsumsi, yakni ketika di tidak ada selain daging babi tersebut untuk apa namanya dikonsumsi, maka boleh boleh untuk mengkonsumsinya secukupnya, boleh untuk mengkonsumsinya dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Al masyaqqatu tajribu taisir. Kondisi yang sulit menuntut sebuah peringanan hukum. Nah, ini kaidah-kaidah di dalam agama di mana kita itu diperintahkan untuk mencari hukum yang mudah.
Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadah lebih diutamakan dari menciptakan kemaslahatan. Misalnya ada satu maslahat, ada satu keuntungan, tetapi ketika kita mengambil keuntungan itu akan menimbulkan satu mafsadah baru yang itu lebih besar. Maka kita lebih menghindari mafsadahnya ketimbang kita harus mengambil maslahahnya. Nah, ini kan orang-orang radikal itu biasanya mereka itu terlalu ekstrim ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak menghiraukan etika bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan. Bahkan dalam rangka untuk memberi nasihat saja itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan, nasihatilah aku ketika aku sendiri. Jangan melukaiku dengan nasihat di muka umum. Seakan-akan ketika kita mengingatkan seseorang di muka umum itu kita melukai, mencederainya. Karena nasihat di muka umum termasuk penghinaan. Pada dasarnya orang yang menasihati di depan orang banyak itu sama halnya dia menghinakannya di depan banyak orang. Jika kau tak mengikuti nasihatku, maka jangan mengeluh jika nasihatmu tak dipatuhi. Nah, ini kadang kala seseorang itu suka menasehati tetapi tidak suka kalau dinasehati misalnya ya. Nah, ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i ketika memberi nasihat itu juga memperhatikan etikanya. Selanjutnya mengenai kemungkaran yang wajib diingkari. Jadi kan jadi ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lalu bagaimana kita menghukumi satu kemungkaran itu? Kita tidak boleh mengingkari perkara yang masih diperselisihkan. Misalnya, kita ingin amar ma'ruf nahi munkar dengan cara ini, misalnya melarang orang merokok. Kan nah, hukum rokok itu kan masih mukhtalafi, masih perselisihan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, boleh gitu. Nah, itu tidak boleh kita kita tidak boleh mencegah mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk hal-hal yang mukhtalafi. Nah, tetapi ketika yang mujma' alaih misalnya zina, nah kita baru boleh melarangnya secara kita atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini disebutkan juga contohnya. Misalnya kepada non-muslim, seorang muslim tidak boleh ingkar terhadap perbuatan non-muslim yang menurut keyakinan mereka diperbolehkan. Seperti ketika seorang non-muslim mengkonsumsi minuman beralkohol, maka seorang muslim tidak boleh ingkar terhadap hal tersebut sebab menurut keyakinan mereka hal tersebut bukan merupakan sebuah larangan. Selama perbuatan itu tidak dilakukan di muka umum. Nah, gitu. Itu bukan termasuk al 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 mujma' alaih. Ini yang kedua, selanjutnya mengenai amar ma'ruf nahi munkar tidak melalui proses sweeping. Mencari-cari. Biasanya seseorang itu mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar tetapi dengan cara mencari-cari. Atau dalam bahasa Islamnya tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Nah, mata-mata ini mencari-cari, mensweeping, misalnya bulan Ramadan gitu, eh,
mengsweeping warung-warung yang buka gitu, mencari-cari, atau misalnya mencari-cari kesalahan orang, itu juga bukan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di salah satu hadis itu disebutkan, jika seseorang mengintipmu lalu kamu lempar dia dengan batu sehingga matanya terluka, kamu tidak akan dihukum. Karena apa? Prinsipnya kita itu privasinya, Islam menjaga privasi setiap manusia. Nah, itu hal-hal yang sifatnya tertutup, privacy, itu dilindungi oleh Islam. Bahkan zina sekalipun ya, seandainya zina itu tidak diketahui oleh orang, maka ia tidak boleh dihad. Contohnya, si A dan si B melakukan zina, tetapi tidak ada orang yang mengetahui. Otomatis si A dan si B ini tidak terkena had. Ia hanya berdosa kepada Allah, dan cara mentaubatinya ialah meminta ampun kepada Allah. Ia terhindar dari hukuman had. Karena apa? Hukuman rajam. Kan ketika seseorang berzina itu harus ada yang melihatnya, ada saksinya, ada beberapa saksinya. Itu yang harus dipersyaratkan. Dari beberapa syarat saja ada 4 orang yang melihat. Itu sangat memberatkan. Artinya apa? Sangat memberatkan, sulit untuk menghukum seseorang dengan rajam. Karena apa? Prinsip dari syariat Islam itu adalah menutupi kesalahan, menutupi aib, agar aib tersebut tidak sampai dipublish, tidak sampai diumbar di khalayak. Makanya sulit. Kemungkaran. Nah, ini terhadap kemungkaran yang akan terjadi, kita hanya diperintahkan untuk memberi nasihat saja. Kemudian sedang terjadi kemungkaran, misalnya ada kemungkaran yang sedang terjadi, kita wajib ingkar sesuai kemampuannya kita. Yang sudah terjadi, nah, ini melaporkan pada pihak berwajib. Jangan menghakimi, tidak boleh menghakimi sendiri. Misalnya ada maling kok, dia sudah terlanjur maling, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Fase amar ma'ruf nahi mungkar. Nafsul ihtisab walahu darajatun. Ada beberapa tahapan. At-ta'rif, yakni memberi pengertian, memberi nasihat. Summal wa'adu bil kalami al-latif, memberi nasihat menggunakan bahasa yang lembut. Summas sabbu wa ta'nif, memberi teguran keras. Summal man'u bil kohri, dan mencegah dengan paksaan. Wal awwalani ya ummani sairul muslimin. Dua hal ini, menasehati kemudian memberikan solusi, itu yang bisa kita lakukan. Sementara dua hal wal akhironi maksumani yulatil umuri. Oke, kita lanjutkan kembali. Mengenai etika perbedaan pendapat. Kita harus, biasanya mereka orang-orang radikal itu tidak mengakomodir adanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf, karena mereka yang dirasa hanya pendapatnya sendiri yang dinilai paling benar. Maka kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Pertama, dari sisi karakteristik keagamaan,
agama sendiri itu meniscayakan adanya perbedaan. Salah satu surat, salah satu ayat yang dikutip di dalam kitab ini, dalam buku ini menyebutkan walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Itu disebutkan bahwa seandainya Tuhanmu berkehendak, ia akan menjadikan manusia satu umat saja. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah yang memahami adanya ikhtilaf itu sendiri. Nah, secara karakteristik agama, keniscayaan adanya perbedaan itu disebabkan juga karena di dalam hukum-hukum itu yang ada sifatnya al-mansus anhu, ada yang sifatnya al-maskut anhu. Al-mansus anhu itu yang hukum yang dijelaskan, hukum muhkam yang sifatnya muhkam, qat'i dan sharih yang jelas, yang pasti, penunjukannya jelas, penunjukannya pasti mengarah pada satu makna tertentu. Sementara di lain sisi ada juga hukum yang tidak jelas dijelaskan. Mengenai hukum yang tidak dijelaskan ini, ada yang sifatnya mutasyabih, ada yang dhanni, ada yang muawwal, yang meniscayakan adanya takwil. Sehingga di sini disebutkan bahwa kenapa Pak Allah itu tidak menjelaskan secara detail, karena hal tersebut adalah wujud kasih sayang dari Tuhan. Kenapa Allah, hikmahnya dalam satu riwayat disebutkan bahwa wasakata an asya'a min ghairi nisyan, dan Allah berdiam, Allah tidak menjelaskan beberapa hal bukan karena Allah itu lupa. Fala tukallifuha rahmatan min rabbikum faqbaluha. Maka janganlah kalian membuatnya rumit. Hal tersebut adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtilafu ummati, katakan yang Nabi, rahmah. Itu terjadinya perbedaan di dalam umatku itu adalah rahmat. Nah, dari sisi karakteristik agama sendiri itu ada dua kategori. Ada hukum yang dijelaskan secara sharih, yang qat'i, yang muhkam, dan ada hukum yang tidak dijelaskan, al-masbuk anhu. Nah, di sinilah wilayah ijtihadnya itu. Munculnya banyak ijtihad itu di ranah yang hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci maupun yang sifatnya masih dzon. Alasan kedua, mengapa terjadi perbedaan? Karena karakteristik bahasa. Bahasa Arab itu dikenal adanya lafzul mushtarak. Lafaz mushtarak itu lafaz yang memiliki dua kemungkinan makna, dan bisa jadi maknanya saling bertentangan. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan Qur'un, kuru itu orang-orang Arab ketika masa Al-Quran diturunkan, memahami kata kuru itu bisa dalam artian suci, bisa dalam artian haid. Makanya ada perbedaan pendapat mengenai berapa lama masa iddah seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru itu apakah 3 kali suci atau 3 kali 3 kali haid, masa waktu atau masa tunggunya. Itu dari sisi karakteristik bahasa Arab sendiri itu meniscayakan adanya perbedaan. Nah, yang kedua, ada kalanya bahasa itu yang sifatnya yang dia itu bermakna hakikat, ada kalanya majaz. Ungkapan-ungkapan bahasa itu bisa dipahami secara hakiki, ada yang bisa dipahami secara majazi. Nah,
apakah satu lafaz itu maknanya hakikat atau majaz, itu mengalami perbedaan. Ketika satu lafaz dipahami secara hakikat, sementara yang lain memahaminya secara majazi, tentu juga akan berkonsekuensi terhadap perbedaan pendapat. Ada yang am, ada yang khas, ada yang sifatnya lafaz itu umum, ada yang sifatnya lafaz itu khusus. Ada yang mutlak dan ada muqayyad. Ada yang berlaku secara mutlak, ada yang terikat dengan beberapa ketentuan muqayyad. Kemudian karakteristik manusianya. Manusianya tentu beragam, memiliki tujuan yang beragam, motifnya beragam, tingkat keilmuan yang dimiliki juga beragam. Jadi antara seseorang yang menempuh pendidikan tinggi dengan orang yang hanya mengenyam pendidikan hanya beberapa tahun, itu tentu memiliki tingkat keilmuan yang berbeda dan kemampuan berpikir. Sekalipun orang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, tapi kemampuan berpikirnya rendah, itu tidak menjamin juga menjamin kualitas seseorang. Misalnya ada dua orang, yang satu tingkat keilmuan, yang satu tingkat pendidikannya tinggi, yang satu tingkat pendidikannya rendah. Tapi secara kemampuan berpikir, orang yang berpendidikan rendah itu memiliki keunggulan. Sementara yang berpendidikan tinggi, mereka kalah dengan orang yang berpendidikannya biasa-biasa saja. Pada intinya, dari sisi karakteristik manusia itu sendiri juga meniscayakan adanya perbedaan, sehingga tidak boleh dinafikan. Yang keempat, karakteristik sosial. Ini terkait dengan situasi yang di mana manusia tinggal, tradisi yang melingkupi, orang-orang yang hidup di Jazirah Arab yang terbiasa dengan lingkungan yang ekstrim, dengan cuaca yang ekstrim, yang panas yang ekstrim, tentu akan memiliki watak yang sangat keras dibandingkan dengan orang yang hidup di daerah tropis, misalnya di Jawa, orang-orang Jawa. Itu pada dasarnya juga akan mempengaruhi seorang tersebut, sehingga muncullah perbedaan di dalam memahami satu teks atau satu nas dalam agama. Nah, ini harus diketahui oleh semua orang, terutama orang-orang radikal yang mudah sekali mencap takfir, mengkafirkan, mensyirikkan. Nah, ketika seseorang itu mentakfir, mengkafirkan saudara semuslimnya, seislamnya, nah konsekuensi yang diterima ketika ia itu dikafirkan, maka dia mati, jenazahnya tidak dimandikan dan disolati. Misalnya ya, saya mengkafirkan si A. A ini otomatis jenazahnya dia tidak perlu dimandikan dan disolati sebagaimana jenazah-jenazah orang muslim. Itu konsekuensi yang harus diterima ketika kita itu melabelkan atau menuduh orang dengan kata kafir. Yang kedua, konsekuensinya nikahnya menjadi batal. Karena apa? Salah satu dari yang membatalkan pernikahan itu adalah murtad, keluar dari agama. Nah, atau riddah ya. Vonis kufur pada seorang muslim secara otomatis akan menyematkan label riddah padanya, pada orang yang divonis tersebut. Maka dari itu, hati-hati agar kita tidak memvonis seseorang dengan kafir, karena itu akan berkonsekuensi serius. Ia matinya, jenazahnya tidak dimandikan dan disolati, kemudian nikahnya menjadi batal. Kalau dia misalnya memiliki anak perempuan, maka dia tidak berhak menjadi wali nikahnya.
tidak bisa dimakamkan di pemakaman Muslim. Karena apa? Karena biasanya kan orang ketika berziarah itu mendoakan kepada si mayit dan kepada orang-orang atau mayit-mayit yang atau orang-orang yang sudah meninggal yang ada di sekitar jenazah yang didoakan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, kita tidak masuk dalam cakupan orang-orang lil mu'min itu. Maka tidak boleh dimakamkan di pemakaman Muslim. Tidak bisa mendapatkan warisan, termasuk juga yang menjadi penghalang untuk seseorang itu bisa menerima waris atau tidak, itu ialah ya ketika ia murtad keluar dari agama Islam, itu dia tidak berhak mendapat warisan. Kemudian sebagian kelompok akan menghalalkan darah dan hartanya, seperti bunyi hadis, man roma mukminan bikufrin fahuwa kakotli. Orang yang melontarkan menuduh orang mukmin itu kafir, itu sama halnya membunuhnya. Karena apa? Orang kafir, orang yang murtad itu dinilai oleh sebagian kelompok sebagai orang yang halal darahnya. Nabi menjelaskan bahwa menuduh kafir sama seperti membunuhnya. Man roma mu'minan bikufrin fahuwa kakotli. Ini kata Kanjeng Nabi. Padahal kita itu salah satu tujuan syariat atau maqasidus syariat itu adalah hifdzu hifdun nafas, menjaga diri, menjaga keberlangsungan umat manusia. Digambarkan betapa berharganya satu nyawa saja. Al-Quran sampai-sampai mengibaratkan mengqatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi ketika kita membunuh seseorang itu diibaratkan kita sama halnya membunuh seluruh manusia. Betapa Al-Quran menghargai satu nyawa orang. Ini jenis-jenis kafir di dalam literatur fikih. Yang kita kenal ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kemudian kafir musta'man, kafir harbi. Dari 4 kategori kafir ini kita harus memahaminya secara baik karena itu akan berkonsekuensi kepada hukum Islamnya juga. Kafir dhimmi ialah non-muslim yang melakukan perjanjian damai dengan pemerintahan Islam melalui pembayaran jizyah untuk menjadi warga negara resmi dan bersedia melaksanakan serta mentaati undang-undang negara Islam. Kafir mu'ahad adalah non-muslim yang melakukan perjanjian keamanan dan perdamaian dalam waktu tertentu dan terbatas. Yang ketiga, kafir musta'man, kafir harbi yang memasuki wilayah teritorial Darul Islam dengan jaminan keamanan dari negara atau individu masyarakat dalam waktu yang terbatas. Misalnya ketika kita berkunjung ke orang-orang, kalau dalam konteks sekarang misalnya contohnya ya orang-orang yang memusuhi, katakanlah orang Amerika itu, mereka kita sebut kafir musta'man. Mereka masuk ke Indonesia dengan paspor. Paspor itu sebagai bentuk istakmana, sebagai bentuk jaminan keamanan dari negara. Kan ada masa berlakunya ya. Nah, itu berapa lama ia tinggal, ada keterangan izinnya untuk masuk. Maka orang-orang tersebut ketika masuk ke negara kita juga tidak boleh serta-merta menyakiti atau memusuhi mereka atas nama kekafirannya.
Karena apa? Karena mereka masuk ke negara kita itu sudah dijamin keamanannya dengan adanya paspor itu. Nah, kafir harbi ini non-muslim yang tidak memiliki perjanjian keamanan dengan negara Islam atau umat Islam, baik itu melalui akad jizyah, muahad atau istiqlal. Ini yang nyata-nyata diperangi kafir harbi. Mengenai hubungan negara dan agama, hal ini penting untuk diketahui karena kenapa? Agar tidak serta-merta kemudian kita itu membedakan mana negara Islam dan negara non-Islam atau negara Darul Islam atau Darul Kufri. Orang yang paham radikal itu, pemahaman radikal itu, mereka tidak 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 mengetahui dengan baik perbedaan hubungan negara dan agama. Ya, kalanya negara itu yang teokrasi, ada yang kemudian kita sebut monarki, ada yang kemudian kita sebut demokrasi negara, ada yang negara sekuler, ada yang sekularisme radikal. Ada di sini di buku di halaman 246 disebutkan ada 6 jenis hubungan antar negara dan agama. Lalu yang pertama, teokrasi ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad, di mana ketika itu beliau sebagai satu-satunya orang yang memegang 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu ada di tangan Nabi Muhammad. Kemudian ada juga yang sekularisme radikal ini ketika pernah terjadi di awal berdirinya Republik Turki, di mana ketika itu Kemal Atatürk itu mengsekularialisasi negara Turki sampai-sampai banyak hal-hal yang berbau Islam itu dirubah oleh Kemal. Misalnya azan dikumandangkan tidak menggunakan bahasa Arab tetapi menggunakan bahasa Turki. Kemudian nama-nama yang berbau Islam itu kemudian dihapus. Banyak hal yang dilakukan ini. Nah, ini terkait hubungan negara dan agama. Nah, selanjutnya mengenai nasionalisme dan cinta tanah air. Seringkali yang dituduhkan oleh orang-orang radikal itu bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Nasionalisme itu, cinta tanah air itu adalah tauhid, bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, salah satu dalil yang disebutkan ketika Ar-Razi menafsiri surat An-Nisa ayat 66, Allah menjadikan berpisah dengan tanah air sebanding dengan dibunuhnya nyawa. Di ayat An-Nisa ayat 66, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Jadi kata anik dulu anfusakum itu disejajarkan dengan ukhruju min diyarikum, dengan mengusir, mengeluarkan tanah dari tanah air. Nah, cinta tanah air tidak hanya diperlihatkan di mulut, namun cinta tanah air menjadi sebagian dari iman apabila didasari dengan diekspresikan dengan sikap patriotisme. Jadi tidak hanya hal yang senantiasa dibangunkan di mulut, tetapi juga perlu aksi di dalam merealisasikan. Laula hubbul watan la kharaba baladus syur. Bagi hubbil wa auton amaratul buldan. Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur negeri yang terpuruk. Maka dengan adanya cinta tanah air, negeri-negeri akan termakmurkan. Nah, ini sebetulnya keserasian antara Pancasila dan syariat Islam itu sudah tidak perlu ditentangkan kembali, karena di dalam Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini tercantum juga semangat keislaman,
seperti at-tauhid, kan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian al-hurriyah dan al-insaniyah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-hurriyah, prinsip kemerdekaan, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk dan lain-lain, menyatakan pendapat. Kemudian al-musawah, prinsip kesetaraan, itu juga terkandung di dalam Pancasila. Asyura, prinsip musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ini terkandung juga di dalam Pancasila. Dan yang terakhir, raqabatul ummah, pengawasan umat. Dan al-adalah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini prinsip-prinsip Islam yang sudah terkandung di dalam Pancasila. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga, pesan penting, menjadi seorang muslim bukan sebuah penghalang untuk memiliki identitas ganda. Identitas keislaman seorang muslim tidak menghalangi keanggotaannya sebagai bagian dari bangsa dan warga negara. Sebagaimana identitas kebangsaannya tidak menghalanginya menjadi bagian dari warga dunia dan bagian dari umat manusia. Jadi kita bisa berislam sekaligus berbangsa, kita juga bisa berbangsa sekaligus berislam. Tidak perlu dipertentangkan. Ini pesan penting. Yang kedua, semangat keagamaan yang tinggi harus diimbangi dengan ilmu yang tinggi pula. Nah, biasanya orang-orang yang radikal itu semangat keagamaannya tinggi, namun tidak disertai dengan keilmuan yang tinggi. Sehingga apa? Ia akan melahirkan fanatik buta ketika tidak diiringi dengan kualitas keilmuan yang tinggi. Oleh sebab itu, semangat boleh, tetapi juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Nah, ini biasanya juga penting untuk dibedakan ya antara penerapan syariat Islam dalam tataran dimensi teologis dengan dimensi praktis. Kan biasanya yang digadang-gadang oleh para penyeru khilafah itu kan mereka menyatakan bahwa negara Indonesia ini negara tauhid karena tidak menerapkan syariat Islam. Nah, sebetulnya kalau kita boleh tanya, sebetulnya syariat Islam yang mana yang tidak diterapkan di Islam di Indonesia itu? Semua, hampir katakanlah 90% semua syariat Islam, nilai-nilainya itu sudah masuk dalam perundang-undangan di Indonesia. Kalau kita ukur semua rukun Islam yang kita yakini itu, misalnya sholat juga, apakah kita merasa ketika ingin sholat kemudian dihalang-halangi oleh peraturan negara? Tidak kan? Begitu banyak masjid, begitu banyak syiar-syiar keagamaan di Indonesia ini yang itu sangat support dengan syariat Islam. Bahkan ketika haji sekalipun kita diurus oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama itu adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Maka kalau kita menuduh Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam, di sebelah mananya syariat Islam itu yang tidak diterapkan? Jangan hanya dipikirkan syariat Islam itu hanya seputar jinayat saja, misalnya hukum potong tangan, hukum kisos, hukum rajam. Itu sedikit sekali yang terlalu simplifikasi, terlalu menyempitkan makna dari syariat Islam itu sendiri. Nah, yang perlu kita bedakan antara penerapan syariat Islam dari sisi dimensi teologis dan dimensi praktis. Secara teologis kita meyakini bahwa syariat Islam itu ialah syariat yang paling bagus, paling baik. Tetapi tidak serta-merta kita
dalam dimensi prakteknya itu tidak bisa kita lakukan semuanya. Misalnya kita meyakini bahwa hukum syariat Islam berupa potong tangan itu wajib, tetapi tidak setiap kewajiban itu lantas bisa ditunaikan. Sebagaimana kita yakini misalnya dalam tataran ranah teologis kita meyakini sholat itu wajib, tetapi tidak setiap orang itu bisa melaksanakan sholat. Misalnya anak kecil tidak diwajibkan. Kemudian orang yang sedang haid tidak wajib sholat. Nah, bukan berarti ketika orang haid itu tidak melakukan sholat, dia lantas mengingkari kewajiban sholat. Nah, itu ya poinnya. Jadi kita harus tahu dalam ranah dimensi teologis, kita meyakini bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang terbaik. Tetapi dari sisi praktisnya, prakteknya, tunggu dulu. Jangan serta-merta kemudian kita memukul rata semua kewajiban itu harus ditunaikan. Nah, contoh misalnya dalam tataran teologis, puasa itu wajib dikerjakan oleh orang muslim. Puasa Ramadan itu ketika Ramadan. Tetapi apakah lantas semua orang itu wajib puasa? Kan enggak, ada syarat di mana seseorang itu wajib dan diperbolehkan untuk tidak puasa. Misalnya orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid atau nifas, kemudian orang yang sedang bepergian, safar, itu kan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bukan berarti ketika dia tidak berpuasa, ia mengingkari kewajiban puasa. Nah, demikian. Katakanlah juga dalam ranah jinayat. Oke, kita sepakat bahwa jinayat itu adalah syariat Islam yang wajib kita terapkan. Potong tangan itu adalah syariat Islam yang wajib kita terapkan. Tetapi dalam sisi prakteknya, apakah setiap kewajiban tadi wajib kita terapkan? Kan enggak. Bukan berarti ketika kita tidak menerapkan, kita mengingkari kewajibannya tersebut. Itu yang penting digarisbawahi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.